Karena menurut laporan dari media Tempo ini, gaji pendiri ACT adalah sebesar 250 juta rupiah. Coba bayangkan sajalah, apa komisaris BUMN ini tidak minder melihat gaji mereka? Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Ada kabar yang mengejutkan dan ramai menjadi perbincangan di media sosial. Tahu tidak, salah satu lembaga sosial penggalang donasi yang bernama Aksi Cepat Tanggap atau disingkat dengan ACT, ternyata ya mereka ini baru saja dikuliti oleh salah satu media yang bernama Tempo. Luar biasa sekali. Dan saya yakin sekali mungkin banyak dari penonton di channel 2045 TV ini yang sudah membaca sepintas mengenai permasalahan ACT ini. Nah, baiklah, dalam kesempatan Okidum kali ini saya akan mengulas terkait jejak hitam lembaga ACT yang diduga memang telah sejak lama bermasalah. Bahkan ya, ACT juga dikenal sangat aktif menjadi sponsor pemberontak di Suriah sana. Coba bayangkan, sangat bahaya sekali kan? Ya jujur saja, sebelumnya saya sudah sering kali mengkritik media Tempo ini. Namun ya, kali ini saya harus mengapresiasi dan angkat topi atas keberanian Tempo dalam merilis berita yang berjudul "Bagaimana Petinggi ACT Menyelewengkan Donasi". Ngeri sekali kan judulnya. Ya, bicara mengenai penyelewengan donasi ini kan bukan cuma sekali atau dua kali saja, tapi sudah puluhan kali atau bahkan sudah ratusan kali. Dan tahu tidak, senjata yang paling ampuh untuk menyelewengkan dana sumbangan ini adalah yaitu dengan cara menggunakan bumbu-bumbu agama. Ya dengan cara apa lagi coba? Ya itulah cara yang paling ampuh kalau menurut saya. Ya mungkin masih ada yang ingat bagaimana penipuan yang telah dilakukan oleh Abu Turs, biro travel yang menipu ribuan jamaah. Total ya, dana umat yang telah diembat ini adalah sebesar 1,8 triliun rupiah. Nah, dana tersebut habis dipakai oleh sang penipu berkedok agama. Nah, kemudian ada juga investasi bodong yang bernama kebun kurma. Masih ingat kan? Dan lagi-lagi mereka juga menipu umat ini dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengkaitkan investasi bodong tersebut dengan narasi-narasi agama. Lah ini kan parah sekali. Agama digunakan untuk menipu umat, untuk menipu para jamaah. Hal semacam ini juga miriplah dengan sumbangan infak yang dilakukan oleh para kelompok teroris. Ya misalnya yang baru saja ditangkap oleh pihak kepolisian, yaitu kelompok Khilafatul Muslimin yang ada di Bandar Lampung sana. Dan dari penangkapan itu ya ditemukan uang tunai senilai 2,3 miliar rupiah yang diduga hasil dari infak masyarakat. Coba bayangkan, parah sekali kan? Nah kemudian ada juga investasi bodong yang bernama 212 Mat. Masih ingat kan? Jujur saja ya, kalau mendengar kata-kata 212, saya jadi teringat dengan aksi demo yang katanya bela agama, bela ulama, dan macam-macam. Ternyata ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya yang dibela adalah kepentingan politik juga. Dan kalau bicara soal dugaan penyelewengan dana oleh ACT ini, mungkin masih ada yang ingat musibah kecelakaan pesawat Lion Air JT610 pada tahun 2018. Ternyata saat itu ACT pernah mendapatkan dana sebesar 130 miliar rupiah dari Boeing untuk bangun 91 sekolah sebagai kompensasi korban kecelakaan. Nah, ternyata ya sebagian dana itu digunakan untuk menutupi pembiayaan program ACT lainnya. Coba bayangkanlah, ini kan parah sekali. Dan hal itu dianggap lazim berdasarkan pengakuan dari mantan petinggi ACT coba. Nah, ini kan parah sekali. Dan dari data yang dirilis oleh Tempo ini, saat ini ACT masih punya hutang sebesar 56 miliar rupiah dari program keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air pada tahun 2018. Lah ini kan parah sekali. Coba bayangkan sajalah, padahal ya petinggi-petinggi ACT ini adalah orang yang dikenal agamis jika dilihat dari penampilannya. Nah, ACT juga sering kok menggunakan narasi-narasi agama untuk mendapatkan simpati dari masyarakat, simpati dari umat. Tapi faktanya apa? Faktanya mereka justru menipu umat juga. Nah, ini apa nggak parah coba? Jujur saja ya, saya sudah sering mengatakan bahwasannya kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Dan mungkinkah kali ini ya kebenaran akan terungkap setelah sekian lama lembaga ACT ini berdiri?
Ya kita lihat sajalah nanti bagaimana kelanjutannya. Dan kalau dihitung mungkin sudah triliunan rupiah dana hasil donasi yang telah dikumpulkan oleh ACT selama puluhan tahun berdiri di Indonesia. Ya sekedar informasi saja, pada tanggal 21 April 2005, aksi cepat tanggap atau yang disingkat dengan ACT secara resmi telah berbadan hukum sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial dan juga kemanusiaan. Nah, tahu kan di era siapa ACT berdiri? Ya siapa lagi kalau bukan di era SBY. Ya tapi ini gak ada kaitannya loh ya. Jangan ada yang mengkaitkan. Takutnya nanti ada yang baperan. Nah, setelah ACT berbadan hukum resmi ya, seperti biasa, untuk mengembangkan sayapnya, ACT pun memanfaatkan program-program yang berbasis spiritual atau keagamaan. Misalnya kurban, zakat, sodako, dan wakaf. Nah, pada tahun 2012, ACT kemudian menjadi sebuah lembaga kemanusiaan global dengan jangkauan aktivitas yang jauh lebih luas. Ya asal tahu saja, pada skala lokal, ACT sudah masuk ke 30 provinsi dan 100 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Coba bayangkan. Nah, sedangkan pada skala global ya, ACT sudah sampai ke 64 negara. Coba bayangkan saja, luar biasa besar kan? Dan baru-baru ini, publik semuanya ini dibikin terkejut. Nah, terkejut karena apa? Karena menurut laporan dari media Tempo ini, gaji pendiri ACT adalah sebesar 250 juta rupiah. Coba bayangkan sajalah, apa komisaris BUMN ini tidak minder melihat gaji mereka? Ya memang sih gaji itu adalah hak. Tapi pertanyaannya, apakah 250 juta itu termasuk gaji? Kalau ya pembagi zakat atau amil zakat itu berhak menerima 12,5% sesuai aturannya. Tapi 12,5% itu bukan merupakan gaji. Namun itu adalah potongan dari dana yang diamalkan atau disalurkan. Jadi kalau tiap bulan ada yang menerima bayaran sebesar 250 juta rupiah, apakah dana sumbangan yang diterima ini selalu sama tiap bulannya? Kan nggak mungkin sama, bener gak? Itu logikanya. Nah, kalau tidak sama, terus kok bisa gaji yang diterima ini sudah baku dengan nilai sebesar ratusan juta rupiah? Ya, sekali lagi memang ada potongan dana yang menjadi hak amil zakat. Tapi apakah etis kalau lembaga kemanusiaan menggaji pendirinya hingga ratusan juta rupiah? Bu, ya dipikir sedikit lah. Dan tahu tidak, bukan hanya pendiri atau CEO lembaga ACT saja yang digaji hingga ratusan juta rupiah. Namun yang menjabat sebagai senior presiden pun juga mendapatkan gaji hingga 150 juta rupiah. Coba bayangkan saja. Bahkan mereka semua ya juga mendapatkan fasilitas mewah seperti mobil Toyota Alphard, kemudian CR-V, dan juga Pajero Sport. Lah ini kan luar biasa sekali. Ya sekarang coba bayangkan sajalah, setiap hari mereka ini selalu menjual tangisan-tangisan air mata, darah, dan bahkan juga nyawa. Namun di lain sisi ya, mereka yang menjual penderitaan itu, petingginya ternyata malah hidup bermewah-mewahan. Bahkan kita juga sudah sering kali mendengarkan kata-kata tentang surga dan neraka di dalam setiap narasi mereka. Dan melihat ini semua ya, apakah kita nggak miris coba? Ya sekarang coba bayangkan saja, gaji pendiri ACT sendiri ini sebesar 250 juta rupiah. Kemudian gaji senior presiden sebesar 150 juta rupiah. Kemudian gaji vice presiden sebesar 80 juta rupiah. Dan gaji direktur eksekutif sebesar 50 juta rupiah. Bahkan yang mengejutkan adalah dalam 1 tahunnya ya, mereka bisa saja mendapatkan gaji hingga 18 kali coba. Nah ini kan luar biasa sekali. Nah selain itu mereka semuanya juga mendapatkan fasilitas mobil mewah berupa Toyota Alphard, CR-V, dan Pajero Sport. Sementara saya yakin mungkin masih banyak sekali yang menyumbang ke ACT itu ya. Malah mereka kendaraannya ini adalah kendaraan motor yang masih kredit alias belum lunas. Coba bayangkan saja, umat banyak yang ditipu seperti itu. Sedangkan yang disumbang justru mendapatkan kendaraan-kendaraan mewah dengan gaji ratusan juta rupiah. Dan biasanya loh ya, nanti kalau hidup mereka ini susah, terus mereka ini pada teriak nyalahin pemerintah. Dan bicara mengenai ACT ini ya, ternyata kemarin juga sempat viral dan menjadi trending topik di media sosial Twitter.
Jadi warga Twitter kemarin ini ramai-ramai menaikkan tagar dengan memplesetkan nama aksi cepat tanggap, kemudian diganti dengan istilah aksi cepat tilep. Memang parah sekali netizen ini kalau sudah bereaksi. Dan kalau mau digali lebih dalam lagi ya, ternyata ACT juga punya kedekatan dengan Bachtiar Nassir dan juga Anies Baswedan. Lah ini kan parah sekali. Bener gak? Bukan hanya parah tapi juga ngeri. Nah, tapi mungkin yang ini ya saya akan bahas di kemudian hari nanti. Intinya ya, tetap waspada dengan lembaga-lembaga donasi. Jangan sampai salah menyalurkan zakat atau bantuan. Ya maklum saja, Indonesia ini kan surganya donasi. Ya, saya kira demikian dululah opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.